Nah, sekarang setelah gue menyadari itu, akhirnya gue menjebak diri gue sendiri untuk masuk ke dalam lingkungan itu. Jadi kayak, um, kenapa nggak gue apply grad school aja supaya gue terjebak ke orang-orang yang jauh lebih gila lagi dibanding gue gitu. Selamat datang di podcast Inspiring Indonesians. Nama gue Gary dan di episode pertama ini gue bakal bicara sama teman gue, Ariel Adidevara. Jadi Ariel ini besar di Bogor dan setelah lulus SMA, dia pindah ke Amerika bersama keluarganya. Di Amerika, Ariel lulus dari salah satu program arsitektur paling bagus di US, yaitu di California Polytechnic State University di San Luis Obispo. Setelah lulus, Ariel kerja di sebuah perusahaan arsitektur yaitu HGA. Beberapa waktu yang lalu, Ariel baru saja diterima di beberapa program S2 dari universitas-universitas top di Amerika. Salah satunya Harvard University. Di episode ini kita bakal bahas perjalanan Ariel dari dulunya di Bogor, terus tinggal di Amerika. Dan kita juga bakal bahas gimana ceritanya sih dia bisa diterima di Harvard. Jadi kira-kira begitu sih. I hope you enjoy this episode. Halo Ariel. Halo, halo. Oke, kita langsung mulai aja ya kalau gitu. Mantap. Sip, sip. Kan lo di LinkedIn lo bikin post tuh kan. Hmm. Lo bilang lo bakal S2 dan lo diterima di beberapa universitas top di Amerika. Lo diterima di Harvard, diterima di Cornell, diterima di Penn, University of Pennsylvania, dan lo diterima di Columbia. Nah, bagi listeners yang nggak kenal lo bisa cerita dikit nggak? Kayak gimana ceritanya sih lo bisa diterima di sana? It's pretty long journey sebenarnya, cuman untuk menyingkat sedikit dari cerita gue, mungkin perjalanan hidup gue itu gue dapat green card. Akhirnya keluarga gue pindah ke Amerika, terus gue sempat ada di community college dulu beberapa waktu, 4 tahun. Sesudah itu gue transfer ke Cal Poly untuk mengambil arsitektur. Terus sesudah itu gue sempat kerja dulu setahun di company gue sekarang. Terus iseng-iseng nyoba apply buat eh puji Tuhan ya dapat gitu. Perlu lebih Wis. elaborate atau cukup? Boleh. Elaborate lagi. Ya, untuk proses grad school-nya sendiri memang gue juga tidak pernah mempersiapkan itu dari dulu. Gue nggak pernah kepikiran untuk grad school atau ngambil S2 atau melanjutkan pendidikan tinggi lah. Gue lebih kemarin itu baru 6 bulan sebelum deadline, malah gue kepikiran apa gue apply grad school aja ya. Nggak ada salahnya juga gue udah di Amerika dan semua orang mau ke sini. Akhirnya gue dibantu sama lu dan Gabe dan Bimo juga. Akhirnya kita nulis essay bareng, lu bantuin gue essay, terus proses itu mungkin 3 bulan kali ya, Gar. Gue juga Hmm. agak lupa. 3 bulan, terus apply sampai gue juga lupa gue apply grad school. Pas pengumuman gue tahu juga ternyata keterima juga. So little bit story about it sih. Terus Ada lo apa lagi yang mau lu tanyain? lo dulu emang dari kecil pinter gitu, Real. Kan kayak mungkin bagi orang yang kenal lo, mereka lihat wah nih orang S2 di Harvard nih nantinya ataupun di sekolah-sekolah top itu. Em, Kan mereka nggak kenal lo. Jadi lo dulu kayak gimana sih, Real, emang Hmm. anaknya? Pasti mereka pada ngira tuh nih wah pasti Justru gue jenius nih. malah, ya, justru malah malah gue nggak pernah kepikiran sama sekali untuk nerusin sekolah ya. Dulu bahkan waktu zaman gue SMA itu gue ngelihat teman-teman gue masuk Prasmul, itu gue udah anggap jenius banget gitu karena gue ngerasa kayak gue nggak akan dapet. Jadi gue memang tidak pernah melihat edukasi itu tuh adalah bidang gue gitu. Dulu gue main sama supir angkot, gue main sama polisi di jalanan. Jadi kayak memang gue selalu mendefine diri gue sebagai gue street smart, kayaknya gue bukan college smart. I call them culun gitu ya dulu, kayak nggak dah. Tapi ya as time goes by ternyata kayak uh, hidup hidup lumayan unik. Jadi akhirnya akhirnya gue bisa keterima juga karena gue dulu juga gue sama sih, gue ngerasain orang-orang yang lain juga mungkin ngerasain gitu ya.
This kind of future itu yang masuk ke grad school di Harvard lah, di Penn itu seolah-olah kayak hanya untuk golongan orang-orang yang dulu SMA-nya tuh lu pasti ranking 1 terus. Sedangkan gue itu ranking paling bawah. Inggris gue paling jelek. Satu sekolah men, bukan satu kelas kayak. Satu sekolah itu ranking paling bawah Inggrisnya. Still remember that. Terus kayak gue IPS, jadi gue nggak bisa ngambil arsitek. Jadi kayak gila, buat mimpi aja gue nggak berani gitu untuk mimpi ke arah sana. Gue masuk ngeliatin anak-anak UGM aja dulu kayak wow, gue bener-bener nggak bisa ke sana. It's out of reach buat gue. Jadi kayak gua nggak pernah kepikiran lah, Gar, kalau pertanyaan lu kayak, apakah gue pernah ngelihat diri gue bakal kayak begini sekarang sih kayak, no freaking way, kayak gue juga nggak expect, just apa ya, mungkin apa yang gue lakuin tuh cuman bisa dibilang gue nggak visioner juga, gue nggak planner kali ya, nggak kayak ngelihat, oh oke orang-orang, eee, orang-orang lain mungkin kayak ngelihat masa depannya adalah linear gitu ya, kayak oke gue, tahun segini gue mau ke sini, tahun ini gue mau ke sini. Sedangkan gue ngeliat masa depan itu tuh lumayan dinamis gitu, jadi dan gue cuman bisa dibilang gue cuman ngelihat apa yang ada di depan mata gue aja, ada kesempatan apa gue ambil and mungkin gue melakukan yang terbaik untuk itu, gitu sih. Kan lo tadi lo bilang kalau lo nggak nyangka banget bakal ada di um, lingkungan ini, di sekolah kayak gitu. So what happened? What changed? Apa sih yang terjadi antara momen lo di SMA dan sekarang lo diterima di sekolah-sekolah itu? Gue nggak tahu, ada perumpamaan yang kemarin gue sempet nanyain ke beberapa teman gue juga, perumpamaan yang gue pernah denger juga, you are the average of 5 people you hang out with itu. Itu, dulu bokap gue juga sempet ngomongin gitu ya, kalau lu gaul sama ayam ya lu jadi ayam. Jadi kalau misalkan lu elang, ya jangan main sama ayam, lu nggak akan bisa terbang, main sama elang lagi. Hmm. Jadi kayak dulu gue lumayan, nggak setuju Kak dengan pendapat itu, karena gue ngerasa lu nggak boleh ngebedain orang kayak gitu, lu nggak boleh, mmm, itu kan artinya lu judge judge orang bahwa lu kelasnya rendah, dan gue nggak mau temenan sama lu, Mhm. itu kan bukan ketulusan yang kita Iya, diajarkan iya. dari semua pendidikan agama atau pendidikan sosial. Jadi kayak I disagree with that, tapi kayak as time goes by, gue sekarang sudah mulai mengerti bahwa yes, memang teman-teman lu tidak sengaja untuk menjatuhkan lu kadang-kadang. Dia tidak sengaja membuat lu tidak sukses, tapi kayak secara tidak sadar, subconsciously itu mempengaruhi kita, kita menjadi normalisasi bahwa, ya orang-orang lain juga, teman-teman gue juga nggak jadi apa-apa, nggak apa-apa, gitu. Jadi itu secara subconscious akhirnya mempengaruhi jalan pikiran gue gitu ya. Itu pun juga gue nggak sadarin dan itu tidak gue plan. Nah, zaman dulu gue pertama kali gue pindah, kan tadi gue udah sedikit cerita tentang masa lalu gue bermain sama supir angkot, gue main ya, literally gue narik angkot, gue hangout sama mereka, gue tidur di kasur mereka. Eee, Pindah ke Amerika yang pergaulannya 180 derajat, orang-orang di sini kalau Indonesianya the top tier Indonesians itu yang orang-orang pasti kaya banget. Gue main sama orang-orang luar negeri yang gue nggak pernah tahu bahasa mereka juga gitu ya. Eee, di situ gue mulai mulai merasa bahwa ini merubah pola pikir gue tanpa gue sadari gitu ya. Dan dulu gue tidak ngerasain itu, gue cuman kayak seperti orang-orang pada umumnya, we're just trying to blend in, right? Kayak kita akan mencari cara supaya kita diterima di society itu. Dan alasan gue pindah ke Amerika pun juga bukan karena mau gue cuma terpaksa, nggak ada option. Gue nggak apply sekolah dimanapun di Indonesia, mau nggak mau gue harus keluar. Uh, dan waktu itu bokap nyokap gue punya green card, ya why not? Gitu. Akhirnya kita ke luar negeri. Cuman setelah gue di sini, setelah berapa tahun proses mungkin ya, 5 years or 6 years, terus gue mulai mulai ngerefleksikan diri lagi, kayak apa yang berubah gitu ya. Ternyata yang gue notice banget adalah pertemanan gue tanpa gue sadari. Jadi di saat orang masuk ke dalam pertemanan yang mungkin kelasnya memang lebih tinggi, yang gue akui teman-teman di sini gue tuh lumayan pemikirannya jauh dan pemikirannya lumayan, lebih lebih visioner ya. Uh, Akhirnya gue secara tidak langsung gue kebawa.
gitu. Itu yang gue rasain. Gue kebawa, makanya dari itu adalah alasan pertama gue untuk memutuskan untuk gue pindah ke grad school. Gue mau ke grad school karena gue pernah terjebak di dalam lingkungan yang tidak seharusnya gue di situ gitu, karena memang bokap nyokap gue itu bukan orang yang super rich, mereka juga middle income di Indonesia. Uh, gue tidak punya kesempatan untuk pindah ke Amerika kalau misalkan tidak dapat green card gitu. Jadi akhirnya gue pindah ke sini, itu sebenarnya cuman kebetulan atau it's a luck gitu ya. Akhirnya gue bisa bertemu dengan orang-orang yang mungkin kalibernya tinggi sekali gitu ya, yang gue nggak pernah nyangka gue akan temenan sama orang-orang seperti itu. Um, Akhirnya itu membuat gue juga jadi jauh lebih maju pemikiran itu tanpa gue sadari. Nah sekarang setelah gue menyadari itu, akhirnya gue menjebak diri gue sendiri untuk masuk ke dalam lingkungan itu. Jadi kayak um, kenapa nggak gue apply grad school aja supaya gue terjebak ke orang-orang yang jauh lebih gila lagi dibanding gue gitu. We'll see. Kayak gue akan di mana nanti mungkin setelah gue lulus dari Harvard, mungkin gue ngeliat omongan gue lagi ini, mungkin gue bisa nilai kayak you're so naive, kayak, we never know, kayak we'll see lah, kayak gue lagi mau menjebak diri gue aja. Kan lo sempat bilang lo mencari lingkungan baru ya nanti di kampus-kampus baru lo Mm. di S2 nanti. Selain itu apa lagi sih yang lo cari? Kayak ngapain sih lo S2? Pertemanan itu satu, mungkin lebih ke lingkungan kali ya. Lingkungan yang uh, menurut gue lingkungan itu penting, bukan cuma pertemanan tapi kayak di mana lu bisa berinteraksi sama orang-orang di sekitar lu, even cuma lu ngobrol sama tukang penjaga McD aja gitu ya. Penjaga McD-nya di Boston maybe is different dan kayak penjaga McD-nya di Cimahpar atau di mana itu. Jadi kayak akhirnya itu secara tidak sadar akan membawa kita lebih tinggi aja sih. Jadi kayak gue nggak tahu, I never been there before, gue nggak pernah ngerasain apapun. Cuman gue yakin apapun apapun itu uh, kayaknya akan membawa ke arah yang lebih positif. Selain dari pertemanan itu, mungkin karena bidang gue ini kan arsitek, cuman gue nggak mau cuman menjadi arsitek biasa yang bangun rumah. Gue sebenarnya memang ada ketertarikan di computational. Jadi gue suka uh, bikin website, gue pernah ya sekarang gue lagi bikin mobile apps. Gue suka semua tentang teknologi gitu. Termasuk di arsitektur pun juga gue lebih suka 3D modeling software-nya. Instead of kayak gue suka material apa yang dipakai di bangunan ini, gue lebih suka nge-investigate kayak bagaimana mereka bisa came up with that shape, and gimana caranya alat apa teknologi-teknologi bisa membantu arsitek atau membantu kontraktor. Nah ini yang akan gue pursue lagi di grad school, which is kayak tentang computational. Nah itu sih kan. Sorry, jadi lo nanti bakal S2-nya apa tadi? Computational design. Jadi bukan cuma arsitek, tapi bagaimana kita utilize software untuk mendesain something atau untuk membantu proses designing lah. Jadi kalau lu familiar sama Autodesk, terus Adobe, jadi mungkin kayak gue lebih mengarah nanti akan kerja di bawah mereka dibanding siapa arsitek terkenal, Tado Ando, atau arsitek Star Architect lah, Frank Gehry atau Skidmore, Owings Merrill gitu, yang perusahaan arsitek dia memang bikin bangunan. Gue jauh lebih ke teknologi side-nya gitu. Entah bikin softwarenya atau mungkin gue akan kerja di Frank Gehry tapi lebih di belakang orang-orang tech-nya. Karena orang-orang Frank Gehry itu juga mereka punya orang-orang tech yang gimana execute the design into reality. Itu kan butuh computational, itu butuh formulation gitu. Gila, di sini kayak canggih banget ya arsitek-arsiteknya. Lumayan. Yang gue lihat memang arsitek di sini malah mereka sudah one step lebih further lagi dibanding itu sih kan. Dulu gue ngeliatin kalau lu tahu desain parametric itu yang desainnya aneh-aneh ya, kalau kita lihat yang usaha Hadid, yang bentuknya curve, bentuknya aneh-aneh lah, yang parametric, yang kotak-kotak bisa bisa bentuknya nge-curve atau apa, itu kayak udah ahead banget nggak sih itu.
ternyata Amerika mereka sudah ada discussion, mereka sudah lebih daripada itu gitu. Mereka sudah mulai malah criticize that movement gitu. Sedangkan kayak gue tahu di Indonesia sendiri kayak untuk ke sana kayaknya apakah ini nge-skip gitu ya, parametric ini nih nggak. Gue belum melihat banyak sekali gerakan arsitek di Indonesia yang memang melakukan movement ini, kecuali di arsitek Singapura sih lebih banyak. Cuman di Indonesianya apakah memang ada keterbatasan dari SDM-nya arsitek yang mengerti teknologi kah atau gimana, gue juga nggak ngerti, gue nggak ngikutin. Cuman memang di sini lumayan ahead sih. Even though sebenarnya Eropa jauh lebih ahead dibanding Amerika di bidang arsitek ya. Jadi menurut lo bisa diterima di sekolah-sekolah tersebut tuh gara-gara apa sih, Ril? Kalau menurut lo pribadi? Kayak gue harus clarify dulu deh, kayak gue ya ini omongan gue ini jangan dipercaya gitu ya, bahwa Ya, gue adalah orang yang lain. We will never know kayak apa alasan yang bikin mereka masuk. Tapi menurut gue pribadi, ini bukannya gue sok merendah atau gimana, tapi memang secara objektif gue berpikir bahwa apa yang gue keterima itu cuman karena apa yang gue bawa, value yang gue bawa ke university itu cuman align dengan agenda mereka aja. That's it. There's nothing more. Kayak bukan berarti gue genius, bukan berarti gue memang punya pemikiran. Mungkin ada beberapa pertimbangan ya, kayak oke, orang ini mungkin memang rajin atau apapun itu lah. Cuman kayak eh, rahasianya apa untuk masuk ke sini atau apa yang bikin gue masuk, menurut gue cuman sebatas politik saja. Kayak agendanya mereka itu align sama apa yang gue bawa. Entah itu memang bidang gue arsitek, gue dari Cal Poly yang which is very practical dalam bidang arsitektur, atau mungkin keindonesiaan gue yang mungkin underrepresented di Harvard atau di university itu, atau mungkin background gue dari kerjaan, gue udah pernah kerja, gue dari profesional. Jadi kayak itu gue nggak tahu, cuman menurut gue sih selalu melihat university itu udah kayak institusi bisnis juga gitu. Mereka juga punya business model juga, which is kayak business model mereka itu ngundang semua talent yang punya pemikiran atau punya kaliber yang tinggi. Sesudah itu mereka lulusin itu orang-orangnya, akhirnya orang-orang itu menginspirasi orang, akhirnya orang-orang semua mau apply ke grad school itu. Jadi kayak itu bisnis modelnya. Jadi apapun itu, apakah gue dalam bisa dibilang gue adalah strategi marketing mereka atau mungkin strategi memang long term bisnis mereka, I never know. Tapi kayak mungkin uh, yang penting cuman alignment aja sih, Gar. Kayak gue nggak pernah ngeliat ada satu rahasia mutlak. Gue nggak akan bisa ngomong you have to do this untuk melakukan grad school gitu. Who knows? Kayak apply aja dulu. Menurut gue kayak that's the very simple thing yang bisa kita lakuin, cuman apply aja. Karena kita mau berteori sebanyak apa tentang rahasia masuk ke grad school, itu nggak akan pernah tahu, karena di agenda mereka itu dinamis itu. Mungkin kadang-kadang tahun ini kita butuh orang Indonesia, the next year kita udah ada orang Indonesia sebelumnya, kita akan ngundang orang Uganda misalnya. Lu nggak akan pernah bisa tahu gitu the exact secret gitu. Jadi menurut gua itu sih, nggak tahu ya, jawaban gua terlalu kurang menjawab kali, cuman Oke, jadi kan lo kan mungkin kalau tips diterima agak sulit menjawabnya. Gue mau nanya deh, apa yang lo lakukan sebelumnya biar bisa diterima? What did you do? uh, kayaknya memang agak panjang kali ya kalau misalkan gua ngeliat perjalanan gua, bukan cuman sebatas karena gua mempersiapkan grad school ini kan 3 bulan, as you know, kayak cuman 3 bulan, eh, nggak ada persiapan ekstra juga. Gue cuma ngumpulin doang itu profesor-profesor gue, terus esainya kita nulis bareng waktu itu mungkin yang gue lakuin 3 bulan sebelum deadline ya. Tapi menurut gue mungkin apa yang mereka lihat itu sebenarnya it's beyond that. Jadi kayak sebelum itu, karena gue sudah melakukan
Waktu gue di Cal Poly gue ikut competition juga, gue di divisi waktu di community college gue ikut kompetisi juga, gue pernah jadi TA, asisten profesor gitu, gue pernah internship juga, terus gue pernah banyak hal yang udah gue lakuin yang sebenarnya dulu gue lakuin itu bukan karena gue mau masuk grad school. I just do it for fun. I just did it for fun. Jadi kayak mungkin dari situ setelah itu 3 bulan sebelum deadline, which is kayak bulan-bulan Oktober I guess, or before that ya September gue cuman mengcompile everything yang sudah gue lakukan sebelumnya, direpresentasikan sebagaimana seharusnya. Jadi usahanya cuma itu doang. Jadi 3 bulan terakhir itu menurut gue nulis essay, terus portfolio, terus recommendation letter, itu cuman how do you strategize untuk memperkenalkan diri lu ke institusi ini, gitu ya. That's it. Jadi kayak gua nggak ini segera tips kali kayak untuk orang-orang kayak mau apply ke grad school yang ini. Gua akan ngasih tips bukan how you get in, tapi kayak how you didn't get it. Jadi kayak gimana kalau misalkan lu nggak terima. Jadi menurut gua gimana lu bisa siap. Tips gua adalah apapun yang lu lakukan, memperkenalkan diri lu, entah bikin essay, entah bikin portfolio, entah lu bikin recommendation letter, entah lu tes IELTS, TOEFL, GRE, dan lain-lain, itu hanya untuk memperkenalkan kita ke institusi tersebut. Memperkenalkan. At the end of the day, masih kembali lagi ke yang statement gue sebelumnya, mereka cuma bakal cari alignment aja sama agenda mereka. Jadi bukannya lu nggak terima, you're stupid, tapi kayak lu nggak terima ya agendanya nggak align aja sama lu. For now, maybe next year, or maybe next 2 years, atau maybe it's just not you. It doesn't mean kayak lu bodoh kan, itu kayak ya memang nggak align aja. Mungkin kayak mereka nggak bisnis model mereka kayak mungkin nggak sesuai sama yang lu punya. Dan it doesn't mean kayak lu bodoh kan, mungkin lu diterima di institusi yang lain, entah itu institusi pendidikan atau institusi pekerjaan gitu. Jadi ya begitu sih kalau gue lihat Tegar. Does that answer your question? Yeah, it's an amazing answer. Jadi alignment ya. Ya. Alignment dan alignment di saat ini. For now ya. Dan susah untuk memformulakan itu tuh susah. Jadi kayak how do you know apa yang mereka suka sekarang gitu. Jadi kayak the only way to do it ya cuman just be who you are aja. Lu lakuin apa yang lu suka aja. Kalau misalkan memang align, that's good. Tapi lu akan capek sekali untuk mencari cara apa sih yang lu lagi suka ya. Itu Harvard tuh sekarang lagi nyari apa sih? Buat apa? You're wasting time untuk menjadi orang lain, untuk menjadi orang yang Harvard lagi mau sekarang yang nggak akan pernah lu dapet jawabannya. Jadi kayak buat apa? Mending lu enjoy diri lu sendiri aja. Syukur-syukur kalau misalkan align ya lu masuk, kalau enggak ya nggak apa-apa, syukur juga. Gitu sih kalau prinsip gua. Interesting. Agak lain ya. Interesting. Kayaknya kalau common knowledge mungkin ngajarinnya lo harus menyesuaikan diri lo dengan apa yang mereka mau gitu. Tapi kayak gue perhatiin kalau lo emang lo nggak menyesuaikan ya. You do you dan hopefully cocok. Lo memperkenalkan diri lo. Dan menurut pribadi gue kayak lebih baik orang-orang seperti itu, karena kalau lu keterima lu senang, kalau lu ketolak pun juga lu tetap senang dengan diri lu sendiri. Jadi kayak kalau dan satu hal lagi yang tadi gue bilang, betapa susahnya lu untuk memformulakan sesuatu yang dinamis, yang very secretive, mereka nggak akan pernah buka mereka lagi nyari apa. Karena mereka mau semua orang apply. Kalau mereka udah terlalu spesifik apa yang mereka mau, nggak ada yang apply kan. Mereka nggak akan dapat uangnya dan mereka nggak dapat exposure-nya. Jadi kayak memang menurut gua mereka akan selalu conceal that information kayak selama-lamanya. Jadi
betapa capeknya untuk mencari sesuatu yang tidak akan pernah lu tahu jawabannya sampai kapanpun. Lu berusaha untuk menjadi dia dan betapa sakitnya ketika lu ditolak gitu jadinya. Hmm. Itu sih yang karena gue pernah ngerasain ditolak gitu waktu undergrad, gue ditolak UC Berkeley, karena dulu gue masih punya pemikiran yang kayak gitu, kayak, "Apa sih yang lu suka ya? Oh dia suka esai yang kayak gini, dia suka yang kayak gini." Gua berusaha untuk menjadi, yang university itu mau, dan it turns out ternyata nggak akan pernah tahu. Lu nggak akan pernah tahu dan lu cuma nambahin sakit hati lu aja karena ekspektasi lu terlalu tinggi untuk sesuatu yang uncertain, gitu sih menurut gua. Gue ada beberapa pertanyaan terakhir nih. Lo ada advice apa buat anak-anak SMA yang pengen masuk sekolah impian mereka? Ataupun kayak Eee, advice in general juga nggak apa-apa deh. Any advice in general buat anak SMA. mmm, Sama nanti buat anak kuliah oke. juga. Hmm. Gua kalau misalkan untuk anak SMA gua agak susah juga. Buat ngasih advice gua agak takut ya, karena gua nggak tahu gua punya capability untuk itu atau enggak, karena memang jalan orang hidup lain-lain. Cuman mungkin gua bisa share, apa yang gua lakuin dan it works for me gitu ya. Mhm. Apa yang gua lakuin itu sebenarnya, gua nggak mimpi jauh-jauh, gua nggak pernah punya mimpi apapun. Sampai sekarang pun gua nggak pernah punya mimpi, gua mau jadi billionaire or something gitu, gua nggak pernah mau. Gue cuman mau nikmatin hidup gua to the fullest saja. YOLO orang bilang, tapi YOLO gua itu maybe in a positive way gitu. Jadi gua set up apa yang gue suka itu di, dalam path yang positif. Jadi gua nggak pernah punya tujuan yang spesifik kayak, "Oke, gua mau dapat mobil umur segini, gua mau kawin umur segini," gua nggak pernah. Cuman gua tahu mana yang positif, let's say kayak, oke, kalau misalkan gue lakuin, kompetisi arsitektur itu kan positif, ya, it's still in the positive track gitu, bukan yang ya menyingkir-nyingkir. Jadi kayak, ya udah, as long as itu masih dalam dalam ranah yang positif, gue cuma lakuin aja, gue enjoy aja the process gitu. Eee, dan ya gue nggak pernah punya mimpi jauh-jauh sih, gue cuman yang penting masih dalam koridor positif, gue bermain di situ aja. Eee Jadi mungkin itu bisa diterapin untuk orang-orang mungkin ya, tapi kayak again balik lagi itu memang semua orang beda kondisinya. Cuman kalau gua nggak pernah berusaha mencari tahu apa yang gue suka, gua nggak pernah spend time mencari tahu apa yang benar di dalam society ini. Harusnya gue menjadi apa sih gitu ya. Harusnya gua nggak di sini, banyak orang yang kayak gitu kan akhirnya. Harusnya kayaknya gua nggak ambil arsitek deh dulu, gitu. Buat apa gitu menurut gua kayak, lu cuman membuang waktu lu karena lu nggak akan bisa pivot juga kalau kalau lu udah terlanjur gitu ya. Eee, Lu cuman bikin energi lu lebih lemah aja, jadi kayak udah just keep doing it aja, tapi kayak be the best of it aja. Itu sih kayak itu kayak moto hidup gue selama ini, just keep doing it and be good at it, that's it, and do it for yourself. Oke, dari gue paling itu aja Ziril. Makasih banyak buat waktunya. Gue Oke, gue ngerasa nih it's gonna be a really good episode. oke. Thank you, Alright, Jar. thanks Ziril. Bye. Hopefully bisa menginspirasi banyak orang. Pasti sih. Oke, bye.